Di hamparan Kepulauan Selatan, tepatnya di Pulau Lombok yang permai, tersemat sebuah kisah abadi yang terus hidup dalam denyut nadi masyarakat suku Sasak. Legenda ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah epik yang menjadi dasar dari salah satu perayaan adat paling meriah dan sakral, yaitu Festival Bau Nyale. Kisah ini adalah tentang pengorbanan, cinta yang melampaui batas individu, dan kebijaksanaan seorang putri yang memilih menjadi milik rakyatnya selamanya. Di masa lampau, berdiri sebuah kerajaan yang makmur dan damai bernama Kerajaan Tanjung Beru. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana, Raja Tonjang Beru, didampingi oleh permaisurinya yang jelita dan berhati mulia, Dewi Seranting. Rakyat hidup dalam ketentraman, tanahnya subur, dan lautnya kaya akan hasil. Kebahagiaan kerajaan ini terasa begitu lengkap, menanti lahirnya seorang penerus takhta yang akan melanjutkan kemuliaan para leluhur. Doa dan harapan seluruh negeri senantiasa dipanjatkan kepada Sang Maha Kuasa. Penantian panjang itu pun berakhir dengan sukacita yang tiada tara. Dewi Seranting melahirkan seorang bayi perempuan yang parasnya begitu rupawan, memancarkan cahaya kelembutan sejak pertama kali membuka mata. Kelahirannya disambut dengan pesta rakyat selama 7 hari 7 malam, sebagai wujud syukur atas anugerah terindah dari Allah. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Putri Mandalika, sebuah nama yang syarat akan makna dan harapan besar bagi masa depan kerajaan dan rakyatnya. Nama Mandalika sendiri berasal dari bahasa Sanskerta kuno. Kata Mandalika memiliki arti sebuah lingkaran, wilayah kekuasaan, atau esensi dari sebuah mandala. Pemberian nama ini bukan tanpa alasan. Sang raja dan permaisuri berharap kelak putrinya akan menjadi sosok pemersatu, pelindung, dan pusat dari keharmonisan seluruh negeri. Nama itu adalah doa agar kebijaksanaan dan pengaruh baiknya melingkupi seluruh rakyat tanpa terkecuali, laksana sebuah lingkaran sempurna yang tiada berujung. Seiring berjalannya waktu, Putri Mandalika tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya memiliki kecantikan fisik yang luar biasa, tetapi juga keindahan hati yang memesona. Rambutnya yang hitam legam tergerai panjang laksana sutra, matanya bersinar teduh laksana bintang kejora, dan senyumnya mampu menenangkan hati yang gundah. Setiap gerak-geriknya memancarkan keanggunan dan kelembutan, menjadikannya kembang terindah di seluruh daratan Pulau Lombok. Namun, keistimewaan Putri Mandalika tidak berhenti pada parasnya saja. Ia adalah seorang putri yang cerdas, bijaksana, dan memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap sesama. Ia gemar berjalan-jalan ke perkampungan, menyapa rakyatnya, dan mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh perhatian. Ia tidak segan membantu mereka yang membutuhkan, baik dengan harta maupun dengan nasihat yang menenangkan. Sifat inilah yang membuatnya begitu dicintai oleh seluruh rakyat Kerajaan Tanjung Beru. Kabar mengenai kecantikan paras dan keluhuran budi pekerti Putri Mandalika menyebar dengan cepat, laksana angin yang berembus melintasi lautan dan gunung. Para pedagang yang singgah di pelabuhan Kerajaan Tanjung Beru membawa cerita tentang sang putri ke negeri asal mereka. Para penyair menggubah syair-syair indah yang memuja keagungannya. Nama Mandalika menjadi buah bibir di setiap pertemuan, dari kedai kopi sederhana hingga balairung istana kerajaan-kerajaan tetangga. Kecantikannya digambarkan begitu sempurna. Kulitnya kuning langsat sehalus porselen, bibirnya merekah laksana bunga delima, dan suaranya merdu menyejukkan jiwa. Namun, yang lebih sering dibicarakan adalah sorot matanya yang memancarkan kecerdasan dan welas asih. Ia bukanlah sekadar putri cantik yang terkurung dalam kemewahan istana, melainkan sosok yang hidup dan peduli, membuat namanya semakin harum dan melegenda di seluruh penjuru negeri. Pesonanya tidak hanya memikat hati rakyat jelata, tetapi juga para pangeran dari berbagai kerajaan besar di sekitarnya. Kerajaan Johor, Kerajaan Lipur, Kerajaan Pane, Kerajaan Kuripan, Kerajaan Daha, dan bahkan kerajaan dari seberang lautan pun mendengar tentang keistimewaan Putri Mandalika. Para pangeran ini, yang dikenal gagah perkasa dan kaya raya, menjadi penasaran dan berhasrat untuk mempersunting sang putri sebagai permaisuri mereka.
Ketenaran Putri Mandalika membawa kebanggaan bagi kerajaan Tanjung Beru, namun tanpa disadari, ia juga membawa benih-benih persaingan yang kelak akan menjadi sebuah ancaman besar. Setiap pangeran yang mendengar kisahnya merasa tertantang untuk menjadi satu-satunya pria yang berhasil menaklukkan hati sang putri. Mereka mulai mempersiapkan segala cara untuk dapat meminangnya, mulai dari hadiah-hadiah mewah hingga persiapan bala tentara untuk menunjukkan kekuatan mereka. Di tengah segala puja dan puji, Putri Mandalika tetaplah pribadi yang rendah hati. Ia menyadari bahwa kecantikan yang ia miliki adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan budi pekerti luhur. Ia sering merenung di taman istana, memandangi keindahan alam sambil berpikir tentang nasib rakyatnya. Ia merasa bahwa sorotan yang tertuju padanya membawa tanggung jawab yang sangat besar, sebuah tanggung jawab yang akan segera diuji oleh takdir. Tidak butuh waktu lama, satu persatu rombongan utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga mulai berdatangan ke istana kerajaan Tanjung Beru. Mereka datang membawa lamaran resmi dari para pangeran mereka untuk mempersunting Putri Mandalika. Setiap rombongan membawa serta hadiah-hadiah yang melimpah ruah. Peti-peti berisi emas, tumpukan kain sutra terindah, permata yang berkilauan, hingga kuda-kuda perang terbaik sebagai lambang kekuatan dan keseriusan niat mereka. Istana yang semula damai kini menjadi sibuk oleh lalu lalang para utusan. Setiap pangeran berusaha menunjukkan keunggulannya masing-masing. Pangeran dari kerajaan Johor dikenal karena kekayaannya yang tak terhingga. Pangeran dari kerajaan Lipur masyhur karena ketampanan dan kemahirannya dalam bersyair. Sementara itu, pangeran-pangeran dari kerajaan lain memamerkan kekuatan militer dan luasnya wilayah kekuasaan mereka, berharap dapat membuat Raja Tonjang Beru terkesan. Raja Tonjang Beru menerima setiap lamaran dengan kebijaksanaan seorang pemimpin. Ia menghormati niat baik para pangeran tersebut, namun hatinya mulai diselimuti kegelisahan. Jumlah pangeran yang datang melamar terus bertambah, dan masing-masing dari mereka adalah putra mahkota dari kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Raja sadar betul akan konsekuensi dari keputusannya nanti. Situasi semakin memanas ketika para pangeran tidak sabar menunggu jawaban. Mereka mulai mengeluarkan ancaman terselubung. Jika lamaran mereka ditolak, mereka tidak akan segan untuk mengerahkan pasukan dan menyatakan perang terhadap kerajaan Tanjung Beru. Mereka bahkan siap berperang satu sama lain untuk memperebutkan hak mempersunting Putri Mandalika. Ancaman perang saudara antar kerajaan kini berada di depan mata. Putri Mandalika menyaksikan semua ini dengan hati yang hancur. Ia melihat bagaimana para pangeran, yang seharusnya menjadi pemimpin bijaksana, justru dibutakan oleh hasrat dan keegoisan. Mereka lebih mementingkan keinginan pribadi untuk memilikinya daripada memikirkan nasib jutaan rakyat yang akan menjadi korban jika perang benar-benar terjadi. Ia merasa tertekan, seolah-olah kecantikannya telah berubah menjadi kutukan yang akan membawa kehancuran bagi negerinya. Raja Tonjang Beru berada dalam posisi yang sangat sulit. Menerima salah satu lamaran berarti menyulut api peperangan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Menolak semua lamaran pun sama saja dengan mengundang murka dan serangan dari semua pihak. Setiap malam, sang raja berdiskusi dengan para penasihat istana, mencari jalan keluar terbaik dari kemelut ini, namun tidak ada satupun solusi yang tampak aman dan damai. Kerajaan Tanjung Beru terancam hancur lebur. Beban terberat tentu saja dirasakan oleh Putri Mandalika. Ia merasa bertanggung jawab atas situasi genting yang sedang melanda negerinya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan pertumpahan darah, tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua, dan hancurnya negeri yang ia cintai terus menghantuinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan pribadinya tidak sebanding dengan kedamaian dan keselamatan seluruh rakyatnya. Dalam kebingungannya, Putri Mandalika memohon petunjuk kepada Allah. Ia bersemedi, menjauhkan diri dari keramaian istana, dan mencoba menenangkan pikirannya untuk menemukan jawaban. Ia bertanya pada hatinya, apa yang harus ia lakukan untuk mencegah malapetaka ini? Haruskah ia memilih salah satu pangeran dan membiarkan kerajaan lain menghancurkan negerinya?
Atau haruskah ia mengorbankan dirinya sendiri demi kedamaian yang abadi? Melihat kegundahan putrinya, Raja Tonjang Beru merasa semakin teriris hatinya. Sebagai seorang ayah, ia ingin melihat putrinya bahagia menikah dengan pria yang ia cintai. Namun sebagai seorang raja, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dan negerinya dari kehancuran. Dilema antara cinta seorang ayah dan tugas seorang raja membuatnya berada di persimpangan jalan yang paling menentukan dalam hidupnya. Akhirnya, setelah melalui perenungan yang mendalam, Putri Mandalika mulai menemukan sebuah jalan. Sebuah jalan yang berat, penuh pengorbanan, namun ia yakini sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa dimiliki oleh satu orang saja, karena kehadirannya di dunia ditakdirkan untuk membawa manfaat bagi orang banyak, bukan untuk menjadi pemicu perpecahan. Dalam upaya terakhir untuk menemukan solusi damai, Raja Tonjang Beru mengumumkan akan mengadakan sebuah sayembara. Ia berharap melalui sebuah kompetisi yang adil, akan terpilih satu pangeran terkuat dan tertangguh yang pantas menjadi suami putrinya, dan pangeran lain akan menerima kekalahan mereka dengan lapang dada. Sayembara ini direncanakan berupa adu ketangkasan memanah dan pertarungan di atas kuda. Para pangeran pun menyetujui usulan sayembara tersebut. Masing-masing merasa yakin dengan kemampuannya dan percaya bahwa dirinya lah yang akan keluar sebagai pemenang. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik, melatih keterampilan memanah, dan memilih kuda-kuda terbaik mereka untuk bertanding. Suasana menjadi tegang, karena sayembara ini bukan lagi hanya perebutan cinta, tetapi juga pertaruhan harga diri dan kehormatan kerajaan. Namun, harapan raja untuk menyelesaikan masalah melalui sayembara pupus seketika. Sebelum sayembara dimulai, para pangeran justru menunjukkan sifat asli mereka yang arogan dan haus kekuasaan. Mereka saling mengancam dan bersumpah tidak akan menerima kekalahan. Mereka menyatakan bahwa jika mereka kalah dalam sayembara, mereka akan tetap menyatakan perang. Bagi mereka, Putri Mandalika adalah harga mati yang harus didapatkan dengan cara apapun. Melihat gelagat buruk ini, Putri Mandalika menyadari bahwa sayembara hanya akan menjadi pemicu pertumpahan darah yang lebih cepat. Siapapun yang menang, perang tetap akan terjadi. Kompetisi yang seharusnya menjadi jalan keluar damai, kini telah berubah menjadi arena unjuk kekuatan yang penuh dengan kebencian dan keegoisan. Ia tahu bahwa ia harus segera membatalkan rencana ini dan mengambil alih keputusan. Dengan kebijaksanaannya, Putri Mandalika menemui ayahnya dan para pangeran. Ia dengan tegas menyatakan bahwa sayembara tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperburuk keadaan. Ia meminta waktu untuk memberikan jawaban terakhirnya sendiri. Ia mengundang semua pangeran dan seluruh rakyat untuk berkumpul di sebuah tempat pada tanggal dan waktu yang telah ia tentukan. Di sanalah ia akan mengumumkan keputusannya. Setelah membatalkan sayembara, Putri Mandalika mengumumkan kepada seluruh pangeran dan rakyatnya untuk berkumpul di Pantai Seger pada tanggal ke-20 bulan ke-10 menurut penanggalan Sasak, tepat saat fajar mulai menyingsing. Ia berjanji akan memberikan jawaban atas semua lamaran di tempat dan waktu tersebut. Pengumuman ini disambut dengan berbagai macam perasaan, rasa penasaran, harapan, sekaligus ketegangan yang memuncak. Hari-hari menjelang tanggal yang ditentukan, Putri Mandalika menghabiskan waktunya dalam perenungan yang khusyuk. Ia memandang lautan luas dari jendela kamarnya, merasakan angin yang membawa aroma garam, dan mendengarkan debur ombak yang seolah menyanyikan lagu takdir untuknya. Ia telah memantapkan hatinya pada sebuah keputusan yang agung, sebuah pengorbanan tertinggi demi cinta kasihnya kepada rakyat dan negerinya. Ia tahu bahwa tubuh fisiknya adalah sumber perselisihan. Selama ia masih berwujud seorang putri yang bisa dimiliki, maka para pangeran tidak akan pernah berhenti untuk memperebutkannya. Oleh karena itu, ia harus mengubah wujudnya menjadi sesuatu yang dapat dinikmati dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, dari raja hingga rakyat jelata. Sebuah keputusan yang melampaui logika manusia biasa, namun lahir dari ridho dan cinta yang tulus.
Malam sebelum hari penentuan, ia memeluk ayah dan ibunya dengan erat. Tidak banyak kata yang terucap, namun melalui pelukan itu, ia seolah menyampaikan salam perpisahan dan permohonan maaf. Raja Tonjang Beru dan Dewi Seranting merasakan firasat yang aneh. Namun mereka tidak mampu memahami sepenuhnya makna di balik ketenangan dan senyum tulus putri mereka malam itu. Putri Mandalika telah siap. Ia tidak lagi merasa takut atau sedih. Hatinya telah dipenuhi oleh kedamaian dan keyakinan bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Ia memilih untuk melepaskan kebahagiaan pribadinya, mahkotanya, dan bahkan nyawanya, demi sebuah warisan yang jauh lebih besar. Kedamaian abadi bagi tanah kelahirannya, Pulau Lombok. Ketika fajar mulai mewarnai langit di ufuk timur, pantai seger telah dipadati oleh lautan manusia. Para pangeran dengan pakaian kebesaran mereka berdiri di barisan terdepan, didampingi oleh para pengawal pilihan. Di belakang mereka, seluruh rakyat kerajaan Tanjung Beru dan kerajaan-kerajaan sekitar berkumpul dengan hening, menantikan kemunculan sang putri. Suasana begitu hikmat bercampur dengan ketegangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, di atas sebuah bukit yang menjorok ke laut, muncullah sosok Putri Mandalika. Ia mengenakan pakaian terindahnya, rambutnya yang panjang tergerai ditiup angin pagi. Wajahnya memancarkan ketenangan dan keagungan yang luar biasa, membuat semua mata terpana memandangnya. Ia berdiri tegak, menatap lautan manusia di hadapannya dan lautan biru yang terbentang luas di belakangnya. Dengan suara yang lantang namun tetap lembut, Putri Mandalika mulai berbicara. Ia menyapa semua yang hadir, dari para pangeran yang mulia hingga rakyat jelata yang ia cintai. Ia mengatakan bahwa ia menghargai niat baik semua pangeran yang ingin mempersuntingnya. Namun, ia tidak dapat memilih satu di antara mereka, karena jika ia melakukannya, maka akan terjadi peperangan yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Ia kemudian melanjutkan pidato agungnya, menyatakan bahwa takdirnya bukanlah untuk menjadi milik satu orang, melainkan untuk menjadi milik semua rakyatnya. Ia ingin memberikan dirinya kepada semua orang, agar semua bisa merasakan kehadirannya tanpa harus ada pertumpahan darah. Ia berharap, kelak ia akan muncul kembali setiap tahun dalam wujud yang dapat dinikmati bersama sebagai anugerah dari lautan. Setelah menyelesaikan kata-kata terakhirnya, sebuah keputusan yang mengejutkan semua orang, Putri Mandalika melompat dari atas bukit, menerjunkan dirinya ke dalam gulungan ombak yang ganas di bawahnya. Semua orang berteriak histeris. Para pangeran dan pengawal segera berusaha menolongnya, namun tubuh sang putri telah ditelan oleh lautan luas dan tidak pernah ditemukan kembali. Seluruh pantai diselimuti oleh duka dan penyesalan yang mendalam. Setelah tubuh Putri Mandalika hilang ditelan ombak, suasana menjadi hening dan penuh duka. Namun, keajaiban pun terjadi. Beberapa saat setelah sang putri menghilang, dari dalam laut muncul jutaan cacing laut berwarna-warni yang sangat banyak. Cacing-cacing ini bergerak lincah menuju tepi pantai, seolah-olah menyapa rakyat yang sedang berduka. Masyarakat setempat menyebut cacing-cacing ini sebagai nyale. Para tetua dan orang bijak di sana meyakini bahwa nyale tersebut adalah perwujudan atau jelmaan dari Putri Mandalika, yang telah menepati janjinya untuk kembali setiap tahun bagi seluruh rakyatnya. Warna-warni nyale dipercaya sebagai representasi dari keindahan rambut dan selendang sang putri yang terkoyak di lautan. Rakyat pun menyambut kemunculan nyale dengan sukacita bercampur haru, memungutnya untuk dibawa pulang sebagai berkah. Sejak saat itu, para pangeran yang semula berseteru merasa sangat menyesal. Mereka menyadari betapa agungnya pengorbanan Putri Mandalika. Mereka malu pada keegoisan mereka sendiri. Akhirnya, mereka berdamai dan bersumpah untuk tidak akan pernah lagi berperang karena alasan pribadi. Berkat pengorbanan sang putri, kedamaian pun tercipta di seluruh negeri, persis seperti yang ia harapkan. Peristiwa kemunculan nyale ini kemudian menjadi sebuah tradisi tahunan yang sakral bagi masyarakat suku Sasak di Lombok, yang dikenal dengan nama Festival Bau Nyale, yang artinya menangkap nyale. Setiap tahun,
Pada tanggal dan bulan yang sama saat sang putri menceburkan diri, masyarakat akan berbondong-bondong ke pantai Seger dan pantai-pantai selatan lainnya untuk menangkap nyale, mengenang pengorbanan Putri Mandalika. Warisan Putri Mandalika terus hidup hingga hari ini. Ia bukan hanya sekadar tokoh dalam legenda, tetapi simbol dari pengorbanan, cinta kasih yang universal, dan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kisahnya mengajarkan bahwa keindahan sejati bukanlah terletak pada rupa, melainkan pada kebesaran jiwa untuk berkorban demi kebaikan bersama, sebuah warisan yang akan terus abadi sepanjang masa. Kisah legenda Putri Mandalika mengajarkan kita sebuah pesan moral yang mendalam dan relevan sepanjang zaman. Pengorbanan tertinggi bukanlah tentang menyerahkan nyawa, melainkan tentang kemampuan untuk meletakkan kepentingan bersama di atas hasrat dan ego pribadi. Putri Mandalika menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang rela menjadi milik rakyatnya, bukan ia yang berusaha memiliki rakyatnya. Cinta yang paling agung adalah cinta yang mampu menciptakan kedamaian, bukan cinta yang memicu perpecahan. Keindahan fisik akan sirna dimakan waktu, namun keindahan budi pekerti dan pengorbanan tulus akan dikenang selamanya sebagai warisan abadi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.